Aku dari Program Pendidikan Vokasi, Program Studi Pariwisata Angkatan 2020 Universitas Indonesia. Sebelumnya aku nggak tahu apa itu diklat atau dinsar menwa, tapi aku baru banget ngikutin ini setelah adanya kasus yang kemarin terjadi itu. Jadi setelah aku baca-baca itu, diklat atau dinsar itu semacam pendidikan dasar gitu, kayak pelatihan gitu. Nah, menwa itu singkatan dari resimen mahasiswa, yaitu salah satu dari antara sejumlah kekuatan sipil untuk mempertahankan negeri. Jadi kayak buat mempersiapkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat gitu sih kalau menwa itu. Jadi mungkin menurut aku diklat atau dinsar menwa itu jadi kayak pendidikan buat membuat kekuatan sipil gitu untuk mempertahankan keamanan negeri atau rakyat. Aku selaku mahasiswa juga, aku turut prihatin dengan adanya kejadian tersebut karena pastinya tidak ada satupun individu yang menginginkan kejadian tersebut terjadi gitu. Mungkin dari pihak penyelenggara ataupun si pesertanya itu juga nggak menyangka bahwa kejadian tersebut akan terjadi. Tapi kalau dilihat-lihat, setelah aku baca-baca gitu, ternyata emang diklat atau dinsar ini agaknya terlalu banyak ke arah kekuatan fisik ya. Dan kayaknya tuh banyak yang bilang bahwa untuk pendidikan dasar dengan kekuatan fisik ini terlalu berlebihan gitu, kayak ya mungkin kalau di zaman SMA gitu mungkin kayak kan ada tuh kalau misal kamu masuk ke geng-gengan gitu, nah itu kayak mereka ditatar gitu kali ya. Nah, ditatarnya itu kan kayak agak serem banget gitu kan, kayak one by one atau gimana. Nah, ini tuh kayaknya diklat atau dinsar tuh kurang lebih kayak gitu kalau misalkan aku denger-denger dari orang lain. Dan pastinya sih sedih ya bisa sampai terjadi hal kayak gitu, kayak kenapa harus bisa sampai ada korbannya gitu yang sampai meninggal dunia. Emang bener banget, hal itu tuh nggak cuma terjadi di satu kampus atau beberapa kampus, tapi kayak emang lumayan banyak. Dan sebenarnya mungkin tuh tiap tahun itu ada aja korbannya, tapi mungkin ada yang kayak cuma luka-luka atau gimana, nggak sampai meninggal dunia. Nah, kebetulan nih yang di UNS ini nih sampai meninggal dunia nih. Dan menurut aku faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab itu yang pertama gengsi. Karena menurut aku bisa jadi nih diklat menwa ini tuh gengsi-gengsian gitu loh, kayak kalau misalkan ikut diklat menwa ini nanti kamu bisa bakalan gimana. Nah, banyak banget tuh orang yang gengsi yang kayak gue juga mau kayak dia gitu. Makanya dia kayak kadang berusaha buat bisa keluar dari diklat menwa ini, maksudnya kayak bisa mengikuti dan juga bisa lolos gitu dari diklat menwa ini. Terus yang kedua selain gengsi itu ada paksaan. Biasanya ada kating-kating yang maksa nih buat ngikut gitu. Misalnya kayak, ayo dong lo ikut buat diklat atau dinsar menwa ini, nanti lo bisa dapat ini. Kayak sebenarnya di dalam lubuk hati dia kayak dia nggak mau, tapi karena dia takut sama kating, dengan paksaan kating, makanya mereka mengiyakan gitu. Sejauh ini mungkin menurut aku faktor penyebab kejadian tersebut kayak sampai ada tuh antara dua itu sih ya. Terus kalau misalkan faktor meninggalnya mungkin ya itu pelatihan yang terlalu keras, dan si individunya itu kayak dia bingung gitu loh kalau misalkan mau mundur juga udah terlanjur nyemplung. Terus kalau misalkan atau enggak kalau misalkan kayak nggak diselesain malah dimarahin atau diomelin makin parah gitu kan sama katingnya. Mungkin sebelumnya nih aku udah kayak ngasih tahu dulu nih ke orang itu kayak pros and cons-nya gitu. Kalau misalkan lo ikut diklat menwa ini bisa jadi lo bakalan ada tekanan fisik kayak gini gitu. Tapi kalau misalkan emang orang itu kayak ya udah gue setuju gitu dan menerima konsekuensi apapun itu, ya gue kayak lebih bakalan ngasih tahu ke dia gitu sih, kayak ya udah nanti di sananya
kalau misalkan lagi pelatihan kayak gitu, coba nurut nurut apa yang cutting kasih tahu, jangan ngelawan gitu-gitu, biar lebih aman gitu, nggak jadi, dan jangan kayak terlalu menonjol gitu, biar cutting tuh kayak nggak nyecerin dia gitu. Terus selanjutnya pastinya, apalagi kalau misalkan saudara gue sendiri atau adik atau siapapun itu yang benar-benar deket sama gue, ya pasti gue nggak terima dengan hal tersebut gitu. Dan gue akan meminta untuk kasus ini tuh dituntaskan gitu. Dan karena kan hal kayak gitu pastinya gimana ya, akan menjadi dendam gitu loh. Misalkan nih adik gue melakukan hal kayak adik gue sampai menjadi korban gitu dalam diklat menwa ini. Nah, terus teman-temannya adik gue ini pasti bakal ada rasa dendam gitu, dan nantinya teman-teman adik gue ini bisa jadi malah membuat kesalahan yang sama ke adik tingkatnya lagi gitu. Gue nggak mau hal itu terjadi, jadi gue lebih memilih untuk diusut tuntas hingga pelakunya itu menerima jerak dan mendapatkan balasan yang setimpal gitu. Misalkan dipenjara lah, atau dikeluarkan dari kampus, dia mendapatkan surat pernyataan tidak bisa bekerja di mana-mana karena telah melakukan hal tersebut hingga menyebabkan meninggal atau adanya korban jiwa. Jika gue menjadi salah satu saudara korban, gue pasti akan meminta kepada universitas untuk kasus ini diusut secara tuntas. Jadi universitas juga harus terbuka dengan apa yang sudah terjadi gitu. Universitas jangan malah menutupi gitu. Kalau bisa kayak dikawal secara terus-menerus gitu, perkembangannya gimana, terus abis itu si pelaku ini kayak gimana. Jadi kayak kita sebagai saudara korban ataupun kita yang bahkan sebagai korban tuh kita merasa puas gitu. Dan pokoknya universitas ini harus bisa adil, harus bisa fair, jangan menutup-nutupi juga gitu dengan hal yang terjadi.